Nah, ini misalkan kita udah punya busur tadi. Kita udah punya busur, kita lalu gambarnya gini, tandain pakai busurnya. Misalkan strike-nya north 15 derajat east, garis miring 30 derajat. Berarti 15 itu kira-kira di sini kayaknya. 10 15 ini mungkin sini kali. Nah, 15 kita tandain dari sini kan titiknya sini. Kita tarik gini, oke. Dipnya 30 derajat. 30 derajat kita begini. 30 derajat kita tulis 30 derajat. Jadi gitu ya. Jadi nanti kita taruh di peta itu misalkan titiknya di sini tuh. Titik singkapan batu bara. Berarti gambarnya begini. Baru kita tulis 30 derajat. Jadi yang digambar yang ngikutin apa? Ikutin busur itu cuma yang di strike-nya aja 15 derajatnya itu. 30 derajatnya ini kalau dipnya tinggal digambar gini. Langsung tulis aja 30 derajat. Jadi ini sama dengan ini north 15 derajat east, garis miring 30 derajat. Oke, simpel itu aja. Nah, ini misalkan ini ya, misalkan ini meja sama ini kertas. Kertasnya ini atasnya, ini bawahnya. Nah, kalau pakai busur untuk apa? Mengetahui utaranya. Misalkan kalau ini titiknya ya, titiknya di sini. Titik singkapan batu bara. Nah, ini nolnya harus tetap menghadap ke utara. Ini. North atau utara ya. North atau utara. Jadi misalkan kita gambar sini lah, kita gambar sini aja lah. Ini misalkan petanya. Ini ada titik singkapan batu bara. Nah, ini waktu kita pasang busur di tengah-tengah sini, di tengah-tengah titik, ini titik busur dengan titik singkapan nanti saat menyatu lah. Ini nolnya ini menghadap ke utara, nolnya nih. Nolnya menghadap utara, baru masukin aja 45 kah, 90 kah, 15 kah, baru ditandain. Misalkan 45 itu kurang lebih di tengah-tengah sini. Ini kan 90, 45, berarti gambarnya begini. Tak. Dipnya tinggal gini aja. Jadi strike-nya yang panjangnya, dipnya yang pendeknya nih. Dipnya misalkan 15 derajat, ya udah tulis 15 derajat. Ini sama dengan berapa tadi? North 45 derajat east, garis miring 15, dipnya 15 derajat. Jadi gitu. Jadi pakai apa namanya tadi, busurnya harus tegak ke arah utara ya. Supaya mendapat nilai angka yang akurat. Ini petanya. Kasih titik sini, titik singkapan batu bara atau singkapan batu bara di sini, tetap nanti busurnya tetap nolnya menghadap utara ke atas, menghadap atas kertas. Ya. Pokoknya semua harus tegak lurus atas kertas ya. Nolnya, utaranya. Baru dihitung strike-nya berapa, dipnya berapa gitu. Nah, ini de safety. Jadi ini atas kertas, bawah. Ini peta ya. Peta, sabar kita gambar peta segi 4 aja lah. Oke. Titik di sini, titik misalkan titik singkapan batu bara di sini, misalkan di pojok sini lah. Oke, ini judul peta, nama peta apa? Peta batu bara apa? Peta singkapan batu bara. Singkapan batu bara PT Borneo Prima, oke. Nah, titiknya kita dapat sini, titik batu baranya. Jadi pada dasarnya kalau mau gambar deep itu harus pakai kaidah tangan kiri ya. Tangan kiri itu begini. Jadi kalau ini yang jari telunjuknya ini adalah strike, jadi yang ini jari jempolnya ini deep. Jadi misalkan kita dapat berapa? North 15 derajat. North 15 derajat tadi kan kita gambar segini ya. Deepnya segini. Deepnya berarti ke kanan. Begitupun juga nanti kalau kita putar terus, kita dapat angka yang paling tinggi, berarti deepnya nanti dia lari ke sebelah sini. Sebelah apa ya? Sebelah kiri saya ya. Sebelah kiri dari video nih. Nah, jadi misalkan dari angka yang paling tinggi apa? Ini kita taruh busurnya di tengah-tengah titik ya. Tengah-tengah busurnya ada titik tengah dengan titiknya singkapan batu bara menyatu ya. Kita dapat angka misalkan 100 berapa tuh?
180, yang lebih 210. Berarti ini kan 180 di sini di bawah. Ini 0, 180. Di sini 90, di sini 270. Kita mau dapat 200. 200 berarti 150, 200. Ini di sini 200. Ini kita tariknya ke sini. Dipnya ke sana dia, kebalik. Nah, nanti digambar di peta begitu. Jadi digambar itu titiknya begini, dia di gini. Ini strike-nya begini, dipnya ke arah atas. Jadi ngikutin kaidah tangan kiri tadi, kaidah tangan kiri berarti dip ini kan ke bawah, dia ke bawah berarti dipnya dapat yang sebelah sana. Makanya gambarnya ke atas. Ini misalkan 20 derajat. 20 derajat. Jadi north 200 derajat east, garis miring 20 derajat dipnya. Strike-nya strike dip. Oke, jelas ya. Jadi kaidah tangan kiri ya. Ini strike, ini dip. Nah, kalau dapatnya 180 berarti gini, misalkan dari 0 ke sana 180 ini kan kita tandain di sini. Berarti dipnya ke sini. Dipnya ke kanan. Ini kan begini, dipnya ke kanan sini. Tinggal tulis. Oke, kita buat peta lagi ya, kita gambar di sini. Kotak. Ini petanya, peta singkapan batu bara PT Borneo Prima. Di sini mungkin kita dapat singkapan batu baranya, kita dapat di sini misalkan. Di sini titik ini. Bisa juga di sini, ada banyak titik lah. Ada juga di sini. Di sini kita dapat tadi 290, misalkan kita mau gambar north 290 derajat east, garis miring 15, dipnya 15 derajat. Misalkan di sini titik nomor berapa nih? Titik nomor 1. Nomor 1 ya, titik nomor 1 ini. Titik di sini, yang titik sini nomor 2, titik di sini nomor 3. 2, 3, oke. Nah, 290 berarti ini ya. Di sini. Ini kalau kita gambar apa namanya tadi? Busurnya di sini 0, 180. Di sini 90, di sini 270. Berarti 280, 290 di sini. Ini titik tengah, titik simpan batu bara sama busur. Garis gambar gini. Berarti sini dia gambarnya ke sini. Dipnya ke bawah. Nah, untuk tahu arah dipnya tuh ke bawah, ke atas, ke kiri, ke kanan itu pakai kaidah tangan kiri ya. Misalkan tadi kita dapat 15 derajat kan segini ya tadi ya, kita gambar yang pertama, video yang pertama. Dipnya ini, jadi strike-nya itu yang apa namanya, tangan telunjuk, jari telunjuk yang ini strike-nya, ini dipnya yang ini, kaidah tangan kiri. Misalkan 90 derajat kan dia tegak nih, yang ini tuh. Nah, berarti ke bawah dia. 180 derajat misalkan dia tunjuk ke bawah, berarti dia ke kiri gambar ini, ke ini jempol kita. Begitupun seterusnya kalau dibalik-balik. Nah, jadi ke atas. Misalkan tadi 290 begini. 290 ya. 290 berarti dia gambarnya ke atas. Salah dengan ini. Ini berarti kan tunjuknya sini. Kayak ada tangan kiri dah. Sini, Deng. Di garisnya ke atas. Ini dia tunjuknya, jari telunjuknya ke sana, jempolnya ke sini. Berarti di sini kalau kita gambar jari telunjuknya ke sana 290 mana? Kurang lebih begini, miringnya mungkin begini. Ini kan 270, 280, 290 begini. Begini, ini ke kanan, ke kiri sama ini, berarti titiknya sini 15 derajat. Misalkan 270 berarti begini. Berarti ke atas ya. Ke atas lah. 270. Ini 270 ya. Ini jari telunjuknya. Ini jari telunjuknya nih. 270, misalkan di sini north 270 derajat. East garis miring 30 derajat. Lebih tajam. Misalnya 30 derajat.
Misalkan di sini 260. 270 kan tegakin aja. Tegakin berarti 260 kan kurang dari itu. Misalkan di sini 270 kan tegakin. Berarti sini 260 di sini kali. Berarti agak kurang itu. Berarti tunjuk dia jari telunjuknya begini. Ke atas juga berarti ya, ke atas. 260 sini ya. Tek. Sini dia. North 260 derajat east, garis miring berapa tadi? Misalkan dipnya 45 derajat. Oh, curam banget, tajam. 45 derajat. Tulis kita ya. Jadi cara untuk menentukan arah dip dengan menggunakan metode tangan kiri ya. Begini. Ini namanya strike, ini namanya dip. Jadi jari telunjuk strike, jari jempol ini atau ibu jari itu namanya dip. Misalkan tadi 15 derajat begini. Jadi terus dia berputar-putar gini aja. Oke. Nah, ini gini. Oke, itu arah dipnya.